Sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, klinik, dan rumah sakit, seharusnya memiliki beberapa karakteristik dan indikator kunci, seperti yang pertama adalah kemudahan akses data yang memungkinkan akses mudah dan cepat terhadap informasi kesehatan pasien. Yang kedua, keamanan data untuk melindungi data kesehatan pasien secara ketat untuk memastikan kerahasiaannya. Yang ketiga ada integrasi data, di mana mampu mengintegrasikan data dari berbagai departemen atau unit dalam fasilitas kesehatan untuk memberikan gambaran lengkap tentang pasien. Yang keempat ada rekam medis elektronik. Menyediakan rekam medis elektronik yang lengkap dan mudah diakses, termasuk riwayat media, diagnosa, perawatan, dan hasil tes. Yang kelima, pelaporan dan analisis data. Untuk memungkinkan pelaporan data dan analisis untuk membantu dalam pengambilan keputusan klinis dan manajerial. Yang keenam, interoperabilitas yang dapat berintegrasi dengan sistem-sistem kesehatan lainnya, termasuk sistem di tingkat nasional, untuk pertukaran informasi yang lebih luas. Yang ketujuh, pengelolaan stok dan sumber daya untuk memantau stok obat, peralatan medis, dan sumber daya lainnya untuk mengoptimalkan manajemen inventaris. Yang kedelapan, pelayanan pasien. Meningkatkan pengalaman pasien dengan memungkinkan reservasi online, pengingat janji, dan komunikasi yang efisien. Yang kesembilan, manajemen kinerja. Memantau kinerja staf dan fasilitas untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan. Yang kesepuluh, pelatihan dan pengembangan. Menyediakan pelatihan bagi staf agar dapat menggunakan sistem dengan baik dan terus-menerus mengembangkan keterampilan. Yang kesebelas, kepatuhan regulasi, di mana mematuhi semua regulasi dan standar keamanan data yang berlaku. Penerapan sistem ini sebaiknya berfokus pada meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, keamanan pasien, dan efisiensi operasional. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan sistem ini tetap efektif dan relevan. Tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan data kesehatan pasien terlindungi. Berikut beberapa tanggung jawab utamanya, yaitu yang pertama, pengembangan dan implementasi sistem. Merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan fasilitas kesehatan. Yang kedua, pemeliharaan dan pembaruan. Bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem, termasuk pembaruan perangkat lunak dan perangkat keras secara teratur. Yang ketiga, manajemen keamanan data. Menjaga keamanan data pasien, mengidentifikasi dan mengatasi risiko keamanan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data kesehatan. Yang keempat ada pelatihan pengguna. Menyediakan pelatihan kepada pengguna sistem, termasuk petugas medis dan staf administrasi, untuk memastikan pengguna yang efektif dan aman. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi kinerja. Memantau kinerja sistem, termasuk kecepatan, ketersediaan, dan efisiensi, serta mengevaluasi apakah sistem mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Yang keenam, pengelolaan stok dan perangkat. Memantau stok perangkat keras dan perangkat lunak, serta menjaga peralatan dan infrastruktur yang digunakan dalam sistem. Yang ketujuh, pemecahan masalah. Menangani masalah dan gangguan yang mungkin muncul dalam sistem dengan cepat dan efektif. Yang kedelapan, kepatuhan hukum dan peraturan. Memastikan bahwa sistem dan penggunanya mematuhi semua hukum, regulasi, dan pedoman yang berlaku dalam bidang kesehatan dan perlindungan data. Yang kesembilan, kontinuitas bisnis. Merencanakan dan mengelola rencana kontinuitas bisnis untuk memastikan bahwa sistem tetap beroperasi dalam situasi darurat atau bencana. Yang ke-10, penyusunan anggaran. Mengelola anggaran yang terkait dengan sistem informasi kesehatan, termasuk biaya perawatan, pembaruan, dan pengembangan. Yang ke-11, komunikasi dan kolaborasi. Berkomunikasi dengan semua pihak terkait, termasuk penyedia layanan kesehatan, vendor, dan departemen IT, serta berkolaborasi untuk meningkatkan fungsionalitas sistem. Yang ke-12, pengembangan dan implementasi kebijakan. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan pedoman yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi kesehatan. Pengelola sistem informasi kesehatan
memegang peran penting dalam menjaga kelancaran operasi fasilitas pelayanan kesehatan dan menjaga data kesehatan pasien yang sensitif. Tentu saja seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. SKM memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sangat relevan dalam bidang kesehatan masyarakat, yang dapat menjadi aset berharga dalam manajemen sistem informasi kesehatan. Berikut merupakan beberapa alasan mengapa SKM dapat berhasil dalam peran ini. Yang pertama, pemahaman kesehatan masyarakat. SKM memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu kesehatan masyarakat, termasuk pemantauan penyakit, epidemiologi, dan perencanaan kesehatan, yang sangat relevan dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, pemahaman data kesehatan. SKM diajarkan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data kesehatan. Ini merupakan keterampilan yang sangat penting dalam manajemen sistem informasi kesehatan karena data pasien dan kesehatan populasi digunakan secara ekstensif. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. SKM seringkali memiliki kemampuan komunikasi yang baik yang diperlukan untuk berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam fasilitas kesehatan, termasuk petugas medis, administrasi, dan tim IT. Yang keempat, pemahaman kebijakan kesehatan. SKM seringkali memiliki pengetahuan tentang kebijakan kesehatan dan regulasi yang berlaku. Hal ini penting dalam memastikan bahwa sistem informasi kesehatan mematuhi pedoman dan peraturan yang ada. Yang kelima, kemampuan manajerial. SKM juga dapat mengembangkan kemampuan manajerial yang diperlukan dalam mengelola sistem informasi kesehatan, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pemantauan kinerja. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam peran pengelola SIK, SKM juga perlu melengkapi pengetahuan mereka dengan pemahaman teknologi informasi dan sistem komputer yang relevan. Kemampuan dalam hal ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan atau sertifikasi terkait dengan manajemen sistem informasi kesehatan. Secara keseluruhan, seorang SKM memang dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan yang efektif dengan menggabungkan pengetahuan kesehatan masyarakat mereka dengan keterampilan manajemen dan teknis yang sesuai.